Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di sesi yang kedua. Alhamdulillah pada sore hari ini kami dengan sahabat kami berada di Pantai Lombang. Tentunya kita akan bincang-bincang ringan lah istilahnya sambil menikmati kelapa muda di Pantai Lombang ini. Agar kita mendapatkan ilmu tentang kemaduraan, telah hadir bersama kami Ustadz Sutrisno Dahlan, kemudian Kiai Haji Abdul Latif, kemudian Kiai Haji Nurul Kamil. Baiklah, saya akan bertanya kepada Ustadz Sutrisno Dahlan, apa yang menjadi tambahan untuk para pemirsa dimanapun berada? Silakan Ustadz Sutrisno. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang Madura ini, saya rasa akan banyak menemui keunikan-keunikan dari berbagai aspek. Oleh orang luar, orang Madura identik dengan orang yang lucu, yang humoris. Ada yang berpersepsi seperti itu. Orang Madura itu lucu-lucu, banyak humornya, polos. Kemudian orang Madura distigmakan keras. Betul. Tukang carok, suka bertengkar dan sebagainya. Itu dari sisi negatif. Kemudian oleh orang luar, orang Madura juga dikenal ulet dalam bekerja, artinya pekerja keras. Ada yang bilang hampir di seluruh negara itu ada orang Maduranya. Ini salah satu keunikan Seluruh negara dan seluruh wilayah. Iya, jangankan di negara Asia, di Eropa, di Amerika, itu ada orang Madura. Dan yang ada di Amerika misalnya, mereka itu bukan karena basic ini, bukan sebagai diplomat, bukan sebagai pelajar, itu yang banyak sebagai pekerjaan. Tapi karena kemauan yang keras, obsesi yang kuat, sampailah mereka di sana. Sehingga kalau cuma sekadar bahasa misalnya, itu bisa langsung praktek, gak usah kursus. Itu orang Madura. Jadi ya mereka itu langsung mempraktekkan bahasa di lapangan. Kemudian tentang ini yang perlu kita klarifikasi, yang harus kita jelaskan kepada orang-orang luar tentang stigma. Artinya persepsi atau dugaan negatif tentang Madura, bahwa orang Madura itu keras, suka bikin onar, tukang carok dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak benar. Sama dengan salah paham lah kira-kira. Karena kenapa? Karena mungkin yang sering terdengar atau sering diceritakan oleh orang-orang tentang ini, Negatifnya itu kejadian-kejadian negatif ini. Sedangkan berita-berita fenomena yang positif ini jarang diberitakan misalnya. Sehingga satu persepsi negatif mengalahkan sekian banyak hal-hal yang positif. Nah, sebenarnya kalau datang sendiri ke Madura, nanti persepsi orang akan lain, kesannya akan beda. Ada teman saya itu bercerita, membawa orang luar, orang yang bukan orang Madura dibawa ke Madura. Katakanlah ada seminggu misalnya, seminggu di Madura. Ternyata mereka itu kaget. Orang luar itu kaget. Loh, kok orang Madura kok ramah-ramah, kok sopan-sopan. Saya itu diajak bertandang ke rumahnya, familinya teman misalnya. Kata orang luar itu, kok dikit-dikit dikasih makan, disuguhi makanan banyak sekali. Pindah rumah, sampai nggak muat katanya. Jadi heran, kok makanan begitu murahnya, mereka nggak perhitungan gitu. Mereka heran, kok di Madura ada adatnya begitu ya, kok ramah-ramah, suka memberi, dan makanannya itu nggak tanggung-tanggung. Bisa jadi kalau ada orang luar dianggap tamu kehormatan, itu nyembelih ayam orang Madura itu, walaupun sebenarnya orang nggak punya.
orang nggak punya, orang yang menengah ke bawah. Nah ini yang sebenarnya yang seharusnya kita angkat. Harus kita ya kita kabarkan. Nah, harus kita tunjukkan keluar. Kita bawalah teman-teman kita misalnya. Jangan hanya ngobrol di luar, mendengar kabar, wah isu ini tentang hal-hal negatif mengenai orang Madura. Kita ajak mereka. Ajak sebanyak mungkin sahabat-sahabat kita di luar ke Madura. Buktikan sendiri bagaimana watak orang Madura. Bagaimana perlakuan orang Madura terhadap tamu. Nanti kalau datang langsung, terjun ke lapangan, nanti bisa merasakan, oh ternyata jauh panggang dari api dengan apa yang diberitakan, yang distigmakan. Memang keras, watak orang Madura keras. Artinya tersinggung sedikit, dia bisa mempertaruhkan nyawanya. Harga dirinya diinjak. Dalam hal kebenaran. Iya, itu mereka udah gak ada rasa sayang terhadap nyawa. Rela dikorbankan, sampai nyawa rela dikorbankan kalau harga diri. Itu memang betul. Dan itu memang keras. Berkaitan dengan harga diri kan? Iya, itu betul. Orang Madura keras memang keras. Kerasnya itu maksudnya di dalam berprinsip. Jangan sampai harga diri orang Madura itu diinjak-injak. Maka apapun dikorbankan, jangankan hanya harta, nyawa pun dikorbankan. Nah, itulah orang Madura. Tapi dalam kondisi normal, tidak gaduh, tidak ada penghinaan. Wah, ini akhlaknya orang Madura luar biasa. Dan bisa dibuktikan bagaimana keramahan orang Madura dalam memperlakukan tamu, terutama orang asing, kan ada orang luar menginap misalnya. Bisa dibuktikan keramahan orang. Semua disuguhkan. Betul. Apa yang ada di dapur disuguhkan. Dan kenyamanan tamu. Gitu. Iya betul Bang Haji. Saya kira itu salah satu fenomena kemaduraan yang bisa kita eksplor. Dan masih banyak sebenarnya hal-hal lain yang bisa kita bahas. Saya kira itu. Itulah tadi penyampaian saudara kami Ustadz Sutrisno Dahlan tentang kemaduraan. Kesimpulannya, kalau kita para pemirsa, saudara dimanapun berada, belum tahu tentang Madura langsung, maka kita akan berstigma ataupun berpikiran negatif. Namun pada saat sampai ke Madura, Masya Allah, Tabarakallah, dan itu banyak teman-teman kami juga seperti apa yang dijelaskan Ustadz Sutrisno Dahlan. Pada saat sampai ke rumah kami, kemudian pindah rumah, dikasih makanan, dikasih hidangan, pokoknya apa saja dikeluarkan untuk kenyamanan para tamu. Karena apa? Karena orang Madura itu rata-rata sudah dikatakan 90% ya Ustadz ya, mundok ya, berada di pesantren. Otomatis apa yang diajarkan di pesantren seperti menghormati tamu itu sangat diterapkan langsung sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tamu yang ada di depan kita. Mungkin ada tanggapan-tanggapan lain ya Pak Kiai terkait dengan seputar Madura yang Pak Kiai bisa jelaskan kepada para pemirsa di luar. Thayyib, jazakumullah khairan katsira. Sebenarnya apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Sutrisno tadi itu sudah sangat cukup untuk memberikan gambaran kepada teman-teman, kepada ikhwah yang di luar Madura, bahwa sungguhnya orang-orang Madura itu sangat lembut pada hakikatnya. Di samping itu juga orang-orang Madura itu mayoritas itu nyantri, mondok, ada di pesantren. Kalau kita sekarang hitung jumlah pesantren di Madura itu sangat banyak sekali Ustaz ya. Ribuan mungkin ya. Jadi bahkan ada pesantren di satu kecamatan itu jumlahnya itu hampir 100 pesantren mungkin ya, hampir 100 pesantren, belum lembaganya gitu, belum lembaga satu kecamatan itu, iya. Jadi apa namanya, pengaruh dari pesantren ini yang akan membuat karakter orang Madura itu lembut seperti itu. Jadi mengamalkan dalam ilmu agama. Jadi mereka itu mengamalkan apa yang dia dapati selama ada di pesantren. Jadi kalau misalkan ada stigma di luar bahwa orang Madura itu orangnya keras-keras, kemudian orangnya itu menakutkan, serem dan sebagainya, saya rasa itu tidak hanya terjadi kepada orang Madura.
Jika berkaitan Karena saya rasa itu juga apa namanya di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada seperti itu. contohnya Jadi contohnya ya. Iya, di masa Rasulullah. Ya. Jadi seperti ini contohnya di zamannya Rasulullah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke daerah selatan dari arah Ka'bah gitu ya, ke daerah pergunungan gitu ya. Begitu sampai di daerah pergunungan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan seorang nenek yang sedang mencari kayu bakar. Jadi pas nenek itu mau pulang karena sudah apa namanya kayu bakarnya begitu banyak, dihampiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kayu bakar itu diambil oleh Rasulullah dan dibawakan oleh Rasulullah, diantarkan ke rumahnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa kasihan, ya, yang sudah tua lanjut usia gitu ya. Jadi Rasulullah ingin menampakkan rasa empati dan apa akhlaknya yang begitu mulia pada itu. Jadi begitu sampai di rumahnya, kayu bakar itu ditaruh oleh Rasulullah dan Rasulullah pamit kepada nenek itu, "Nek, saya mau kembali lagi ke tempat yang tadi." Kemudian nenek itu berterima kasih luar biasa kepada Rasulullah. Dia tidak mengetahui kalau itu Rasulullah. Tidak tahu. Kalau itu Rasulullah. Belum kenal ya. Belum kenal. Jadi nenek itu dari saking senangnya dan bahagianya sampai dia berpesan kepada Rasulullah. "Nak," katanya, "akhlakmu begitu mulia. Sampai saat ini saya masih belum mendapati akhlak yang semulia kamu." Kata nenek itu. Kemudian saya ingin memberikan satu nasihat, nak ya. Itu di sana itu dia menunjukkan ke Ka'bah. Itu di sana itu ada yang namanya Muhammad. Muhammad itu mengaku nabi. Muhammad itu mengaku nabi dan Muhammad itu orangnya pembohong, pendusta, tukang sihir. Masya Allah. Jadi nenek itu bukan Islam ya? Nenek itu memang tidak Islam, ala millati abaiha. Jadi Rasulullah dia tidak mengetahui kalau itu Rasulullah kan. Jadi Rasulullah itu senyum Rasulullah. Lantas begitu selesai sudah apa dari penjelasan nenek itu, ada dalam hatinya. Kalau di sana ada Muhammad pembohong, mengaku nabi, tukang sihir, punya ajaran baru, tolong ya kamu jangan sampai ikut Muhammad itu. Ini kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bertanya kepada nenek, "Nenek, kamu tahu dari mana kalau Muhammad yang ada di sana itu adalah pembohong, tukang sihir, mengaku nabi, punya ajaran baru yang sesat?" Kemudian nenek itu, "Oh, ini nak, ini daerah kampung sini ini semuanya membicarakan tentang Muhammad." Gitu loh. Membicarakan tentang Muhammad semuanya. Jadi kampung di sini ini tidak ada yang percaya sama Muhammad. Saya tahu dari orang-orang sekitar. Saya tahu dari perkampungan sini, katanya. Jadi setelah itu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu berkata kepada nenek, "Nenek, tahukah kamu sayalah Muhammad dan saya Nabi." Menjelaskan bahwa itu Rasulullah. Saya Muhammad dan saya adalah Rasulullah. Kemudian ini itu nangis. Jadi engkau Muhammad, jadi engkau Rasulullah. Begitu mulianya akhlak kamu. Yang sampai saat ini saya masih belum mendapati akhlak yang semulia akhlak kamu. Kemudian nenek itu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Saya rasa opini yang seperti ini mungkin mirip gitu loh, sekalipun tidak sama, mirip gitu loh. Sebutan kemaduraan. Nah, di luar beredar bahwa Madura seperti ini. Jadi kalau apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Sutrisno, jadi orang Madura itu lembut-lembut dan menghormati tamu dan suka akrab dengan orang-orang luar, dan orang Madura itu sangat baik-baik gitu. Masya Allah, tabarakallah. Tadi apa yang dijelaskan Kiai Haji Abdul Latif tentang tambahan seputar kemaduraan sangat begitu jelas, begitu detail, begitu luas. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari beliau. Seperti apa yang terjadi di lapangan, orang-orang luar berkata bahwa Madura kasar, kelas, ya seperti itu, stigmanya negatif.
Namun apa yang terjadi pada saat kita datang ke Madura, orang-orang banyak kagum terhadap akhlak-akhlak orang Madura. Dari rumah ke rumah sangat dimuliakan, pindah ke rumah dimuliakan, pergi ke pesantren dimuliakan, kemana saja tetap dimuliakan jika datang dalam keadaan baik seperti itu. Selanjutnya kepada Kiai Haji Nurul Kamil untuk memberikan tambahan tentang seputar kemaduraan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang budaya dan perilaku orang-orang Madura sebenarnya sudah disampaikan oleh ikhwanina Syekh Al-Ustadz Abdul Latif dengan Al-Ustadz Sutrisno Dahlan. Bagaimana stigma yang dibicarakan atau dianggap oleh orang di luar sana memang sangat buruk, tapi sebenarnya budaya kami di Madura ini adalah budaya lembut. Masya Allah. Seperti yang disebutkan dalam nama Madura itu sendiri, madu Rasa. madu rasa. Madu adalah madu yang mana ini adalah sangat manis, atau ada yang bilang ra itu adalah darah. Nah. Darah. Tapi dengan kata darah ini orang-orang di luar sana salah mengartikan. Kembali kepada madu tadi, kita manis dan lembut sebenarnya. Sebagaimana kita melihat madu, kita kalau kita lihat pasti ingin menyicipinya. Manis, lembut, kelihatannya enak. Bahkan madu itu kalau kita lihat di segi kesehatan sangat banyak manfaatnya, dan negatifnya hampir tidak ada. Begitupun Madura. Yang kita dengar juga darah. Sebenarnya kata-kata darah ini tidak seperti stigma di luar. Darah ini mengandung adalah kekuatan, keberanian. Orang Madura itu berani kalau kita diinjak-injak masalah harga diri keluarga, ada harga diri agama. Itu yang dua yang harus. Iya. Nah, itu yang didahulukan oleh orang Madura. Kalau agama sudah diinjak-injak, maka siapapun yang mencederai atau menghina agama, maka dia akan berhadapan dengan darah saya. Saya siap menumpahkan darah saya. Begitu orang Madura. Antum ya, jadi iya. Madu itu ada meningkat madu rasa, ada madu darah. Iya, ya begitu. Sifat kelembutan Madura sebenarnya kita mempunyai budaya pesantren seperti yang disebutkan tadi. Makanya kita biasanya kalau berjalan seperti kita pakai sarungan. Semuanya? Iya. Kondangan kita sarungan, bahkan di aktivitas sehari-hari kita pakai sarung. Karena mau umroh mau haji Madura ya pasti pakai sarung. Bahkan walaupun di bandara tetap pakai sarung. Pakai sarung. Merasa nyaman ya? Iya, merasa nyaman. Itu karena identik dengan orang Madura. Iya, identik karena ini adalah budaya santri yang kita sebut mulai tadi, budaya santri. Nah, budaya santri ini memang sudah dibangun mulai dahulu oleh sesepuh kita, bahwa kita mulai kecil sudah diarahkan untuk mengaji. Di mana untuk mengaji yang pertama ke guru untuk yang mengajari kita dari alif, ba, ta, dari huruf hijaiyah. Nah, iya, guru ngaji istilahnya. Ya, itulah budaya kita di Madura adalah budaya santri. Memang karakter kita dibangun mulai kecil untuk mengaji sebagai santri, dan itulah membawa kita sifat karakter orang Madura menjadi lembut. Nah, itu. Kita adalah mengaji, baik itu mengaji secara akhlakiyah atau mengaji secara ilmiah. Seperti membaca Al-Quran, kitab dan lainnya. Dan yang sangat ditekankan adalah di Madura adalah mengaji akhlakiyah itu. Akhlak ya? Iya, akhlak.
Itu yang mendorong budaya Madura adalah lembut. Masya Allah, penjelasan dari Kiai Muda dari Pantura, Kiai Haji Nurul Kamil sangat begitu luas sehingga bermanfaat pada pemirsa dimanapun berada, menambah wawasan dan tidak merasa takut datang ke Madura. Untuk selanjutnya silakan mungkin ada tambahan dari Pak Kiai Haji Abdul Latif terkait dengan seputar kemaduraan agar para pemirsa dimanapun berada bisa tambah ingin datang ke Madura. Seperti itu Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Jadi dulu pernah saya ada di luar gitu ya, dan tentunya ketika ada di luar menambah banyak teman. Jadi ada begini istilahnya gitu, nggak tahu itu asalnya dari siapa. Tuba li ahliha ay li ahli Madura, wa tuba liman tazawwaja bi ahliha. Masya Allah. Jadi agar pemirsa paham artinya Pak Kiai. Jadi tuba li ahliha, sangat beruntung bagi keluarga Madura. Masya Allah. Wa tuba liman tazawwaja bi ahliha, dan sangat beruntung bagi seseorang yang menikah dengan orang Madura gitu. Sudah di luar ya benar. Iya, istilah itu ya. Kalau sudah berkaitan dengan perkawinan. Tuba li ahliha wa liman tazawwaja bi ahliha. Baru dengar saya ini. Kenapa dikatakan kenapa makalah ini ada gitu, tuba li ahliha itu karena sebagaimana keterangan dari para asatidz dari luar ya, bahwa Madura ini adalah bentengnya Indonesia. Jadi kalau Madura itu rusak, moral maksudnya Pak Kiai. Ya dari apa saja bentuk kerusakan ad-din, ya moral, ya atau politik dan sebagainya. Iya, kalau rusak karena bentengnya itu adalah Madura, bisa saja daerah-daerah lain itu rusak seperti itu. Secara keseluruhan. Madura tetap bertahan. Tapi kita berdoa mudah-mudahan Madura itu ini masih diberikan kekuatan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para pemirsa dimanapun berada, bincang-bincang ringan ini ditemani dengan Gelapa Muda sangat bermanfaat sekali. Dan dari hal wawasan tentang kemaduraan, seputar keilmuan tentang Madura, tentang adat istiadat, tentang kepesantrenan, tentang sifat sudah dijelaskan semua oleh para ustadz, para kiai. Ustadz Sutrisno, ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan. Jadi benar yang dikatakan oleh Kiai Nurul Kamil tadi, Bang Haji Ali. Nah. Salah satu yang kental di Madura ini adalah tentang mengaji. Jadi orang Madura itu soal mengaji, membaca Al-Quran, ini apa namanya? Hukumnya sudah wajib, fardu ain. Artinya aib bagi orang Madura itu kalau ada putra Madura yang tidak bisa mengaji. Quran ya? Itu sudah sejak dulu. Minimal Quran lah. Iya, ngaji Al-Quran maksudnya itu. Jadi minimal dalam berislam, beragama Islam, kita menjalankan ajaran agama Islam di Madura itu tolok ukurnya mengaji. Jadi walaupun tidak punya ijazah, tidak pernah sekolah formal misalnya, asal bisa ngaji sudah cukup untuk menutupi kekurangan. Masya Allah. Itu di Madura. Itu salah satu bentuk kelebihan orang Madura. Iya. Dari hal keagamaan. Makanya kalau kita perhatikan, ada orang Madura misalnya tampilannya urakan misalnya kan, atau pokoknya lah compang-camping misalnya. Preman lah. Jangan tanya soal mengaji, mereka akan fasih mengaji. Makharijul hurufnya. Walaupun dari dulu memang jarang ada lembaga formal kayak sekarang, nggak ada metode tentang pelajaran tajwid, nggak ada. Jadi mereka itu bisa mengaji dengan fasih. Kenapa orang-orang dulu bisa fasih mengaji? Karena mereka itu dari gurunya diajarkan begini loh, bunyi ba, bunyi zal, obat misalnya. Mereka mendengar, nggak pakai pelajaran, nggak pakai buku, nggak pakai silabus, nggak pakai kurikulum. Jadi cukup mereka mendengar dari guru, begini loh bunyi dot misalnya. Langsung melekat dalam ingatan mereka sehingga dipraktekkan. Makanya orang zaman dulu itu, ibu saya misalnya itu nggak pernah sekolah, Bang Haji Ali. Nggak pernah sekolah SD, nggak pernah lulus madrasah ibtidaiyah. Tapi ngajinya itu lebih fasih dari saya, Bang Haji Ali. Itu orang zaman dulu itu. Tajwidnya juga. Tajwidnya bagus, padahal nggak pernah belajar tajwid. Tapi karena ini katanya dengar dari gurunya. Itu hebatnya orang melekat ya. Maka
ini sangat apa namanya, sangat wajib, bukan hanya patut kita lestarikan. Ini budaya apa namanya, mindset seperti ini harus kita jaga, kita rawat, bahwa yang namanya membaca Al-Quran, mengaji itu menjadi dasar yang utama. Yang lain-lainnya ngikut. Bagaimana kita bisa belajar yang lain-lain, kitab kuning, kitab ini, pelajari ini, ilmu ini, kalau ngajinya belum beres? Ini kan bisa jadi aib, Bang. Jadi tujuan pertama, Nah, itu dulu ya di Madura. Al-Quran itu. Walaupun kadang anak-anak Madura misalnya nakal-nakal misalnya kan, biasa anak muda misalnya, urakan, anak geng motor misalnya kan. Tapi kalau ngaji Bang Haji Ali bagus. Yang ditanya. Nah, ini harus dirawat ini. Paling tidak kalau bisa ngaji, walaupun nakal Bang Haji Ali, nanti mereka itu tahu jalan pulang. Tahu jalannya tobat gitu loh. Iya, ada pegangan ya. Ada pegangan karena bisa ngaji gitu loh. Nah, ini kemudian Bang Haji Ali di Madura itu kental sekali dengan acara apa sih? Kumpul-kumpul. Dan kumpul-kumpulnya orang Madura itu bukan ngerumpi Bang Haji Ali, tapi baca Yasin. Ada baca majelis ilmu, majelis zikir, kemudian salawat ya kan. Itu banyak sekali. Ada yang bulanan, ada yang mingguan, Tetap berjalan sampai ada sekarang. yang tahu sampai sekarang. Nah, Tidak selamanya. budaya semacam ini sering berkumpul, ini menumbuhkan rasa kasih sayang, menumbuhkan kerukunan antar sesama warga dalam kehidupan sosial. Karena kita kalau jarang ngumpul Bang Haji Ali, kehidupan kita nafsi-nafsi misalnya, bagaimana kita bisa menumbuhkan kerukunan? Kita kan nggak peduli, hidup sendiri-sendiri masing-masing. Inilah dampak kalau kita hidup misalnya di sebuah komunitas, ini nggak ada perkumpulan, semua nafsi-nafsi kan bahaya. Nah, orang Madura justru sebaliknya, sering menggagalkan perkumpulan dan diisi dengan hal-hal positif, Bermanfaat. Nah, ini harus kita jaga ke depan. Saya kira seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Tadi sangat banyak hal, paparan, wawasan, keilmuan seputar kemaduraan yang dijelaskan oleh narasumber sahabat kami, Kiai Haji Abdul Latif, Kiai Haji Nurul Kamil, Ustadz Sutrisno Dahlan. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami, untuk para pemirsa dimanapun berada. Dan sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.